Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatu iman rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah menjadi makhluk yang lebih dari makhluk yang lain. Itu satu kenikmatan luar biasa. Dan juga kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan disempurnakanlah dengan nikmat agama. Wasbagu alaikum ni'amahu dhahirata wa batin. Allah sempurnakan nikmat dohir batin dengan agama. Maka dengan agama itu nikmat menjadi rahmat. Tidak sedikit nikmat tidak menjadi rahmat, malah menjadi laknat karena tidak pakai agama. Dalam ayat ini Allah ungkap kenikmatan yang besar, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati. Penglihatan binatang pun diberi, pendengaran juga sama, tapi setelah dilihat, setelah didengar, nah di sini kelanjutannya diproses. Nah, di binatang tidak ada, itu adanya di manusia. Ada akal atau ada hati. Jadi yang didengar dan dilihat diproses, lalu nanti ditasdik namanya. Begitu. Nah, ini di binatang tidak ada. Tujuannya Allah memberikan pendengaran, penglihatan, dan hati itu tujuan utamanya adalah agar manusia sampai kepada la ilaha illallah. Itu intinya. Diberi pendengaran, penglihatan, diproses sampai kepada kesimpulan la ilaha illallah. Dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 26 ya. Walaqad makannahum fima immakannakum fi wa ja'alna lahum sam'an wa absaran wa afidatan fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min syai' idganu yajhaduna biayatillah. Dan sesungguhnya kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam hal-hal yang kami belum pernah meneguhkan kedudukanmu dalam hal itu. Dan kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi pendengaran, penglihatan, dan hati mereka itu tidak berguna sedikit pun juga bagi mereka karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah. Jadi tidak berguna. Bukan sekedar tidak berguna dalam arti tidak ada untung bagi dirinya, tetapi justru mesti dipertanggungjawabkan ya. Bagaimana cara menggunakan pendengaran itu?
seperti orang-orang yang terdahulu malah diberi kedudukan yang hebat. Raja-raja dulu itu, ya. Yang paling terkenal Firaun. Tidak berguna pendengarannya, penglihatannya, malah terlihat itu ayat-ayat Allah ketika bertemu dengan Musa. Tetapi ternyata tidak berguna. Kebenaran nampak, tetap saja membantah. Nah, itulah gambarannya. Firaun nagih kepada Musa, kenapa kamu tidak mau menganggap aku sebagai Tuhan? Kamu diberi makan di sini, diurus di sini, diberi pakaian di sini, tapi nanti ulang tarima, itulah bahasa orang. Nabi Musa menjawab, saya makan bukan dari Anda, tapi dari harta Bani Israel yang Anda rampas. Jadi kegedean nama Firaun mengadakan nama. Jadi kata Musa, aku tidak makan dari kamu, tapi dari harta Bani Israel yang kamu rampas. Jadi mau diberi ku pamarentah teh lain hartina bagus, pantah manusia area. Gitu. Malah kegedean nama meureunnan ka manehna meureun. Gitu. Lalu bagaimana cara menggunakan pendengaran ini agar bermanfaat, agar nikmat ini menjadi rahmat, begitu. Sekalianlah sekarang ini kan banyak seliweran itu omongan-omongan yang tidak bisa dipegang, malah sekarang sudah mulai kan mengarah gitu masing-masing, jadi ribut. Nah, bagaimana sikap kita? Pertama, hendaklah biasakan mendengar bacaan Quran sebagai ukuran nanti. Kalau sudah biasa mendengar bacaan Quran, ketika mendengar yang lain, kalau salah, kalau tidak cocok akan terasa karena biasa mendengar Quran. Ieu mah lainnya mah, ieu mah bohong, ieu mah juga bohong. Nah gitu nanti ukuran mah dididik. Ya. Biasakan mendengar Quran untuk melatih pendengaran itu. Karena itu saya kutip Quran surat Al-A'raf itu. Wa idza quri'al Quran pas tami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Jadi nikmat menjadi rahmat, nikmat pendengaran ketika digunakan untuk mendengar dan memperhatikan Quran, maka nikmat ini menjadi rahmat. La'allakum turhamun. Karena jika tidak begitu, nikmat pendengaran hanya menjadi laknat. Tidak sedikit melalui pendengaran orang menjadi rusak, menjadi hilang kehormatannya dan lain sebagainya, makin jauh dari Allah. Nah, itu satu. Agar nikmat pendengaran menjadi rahmat, inilah tuntunan dari Allah. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apakah setiap mendengar bacaan Quran harus diam? Nah, di sini nanti kita pisahkan. Rasulullah lewat, Abu Bakar sedang baca Quran, tapi suaranya kendor. Rasul mengatakan irfa, keraskan suaranya, tapi Rasul langsung saja berlalu. Ketika Umar membaca Quran, suaranya keras. Kata Rasul, pelankan sedikit.
tapi Rasul lalu saja. Artinya yang dimaksud oleh ayat ini yang utama adalah ketika sholat berjamaah, maka makmum wajib hukumnya istima. Jika imam membaca Al-Quran, istima. Perhatikan dan tenang dia. Nah gitu. Itu kewajiban. Kumaha namun suara imamna teu ngeunaheun. Mun bae da lain urusan ngeunaheun, dengihkeun gitu. Tuh wayahna keur salat mah. Teu meunang suara imam teu ngeunaheun pindah, teu meunang. Wayahna we. Justru di situ nilainya kesabaran. Cuma saya pernah menyampaikan pesan dari Nabi, kalau imaman tong maca surat nu panjang. Tapi kalau sholat sendirian silakan semau kamu. Itu. Mun sholatna berjamaah imaman tong maca surat nu panjang. Gitu ya. Imam yang bijak yang memperhatikan kondisi makmumnya. Makmum nanti panain geus kolot, makmum teh aya boga keperluan, aya nu hareeng, tan nu riweuh mah makmum nu nyiribeuteung. Ari imam ngadeg we maca surat nu panjang dikakeheulun mah teh. Nah itu tidak bijak. Tapi kalau salat sendirian silakan. Seperti Rasulullah salat tahajud dicatatkan beliau senang di rumah. Rumahnya nempel ke masjid, padahal kalau mau ke masjid mah tinggal ngalengkah, tapi beliau tahajud di rumah. Di antara arahan beliau, salat itu cahaya. Maka hendaklah dibagi cahaya sholat untuk masjid dan untuk rumah. Itu makanya sholat wajibnya di masjid, sholat sunatnya di rumah, rawatib juga di rumah, Rasulullah tahajud di rumah. Jadi rumah kebagian cahaya sholat, masjid pun kebagian cahaya sholat. Itu jadi orang pan sok borongan cahaya sholat ke masjid ke kabeh imah parawe. Karena wajib di masjid, sunat di masjid itu. Aya anu borongan teh dibawa ka imah kabeh. Wajib di imah, sunat di imah, itu masjid jadi poe. Nah, Rasul membagi. Rasul ketika sholat tahajud ada kalanya baca surat Al-Baqarah 80 ayat dalam satu rakaat. Pernah juga baca surat Al-Imran 100 ayat satu rakaat itu. Tapi sendirian kan, tidak bawa makmum. Gitu. Tapi kalau imam kata Nabi baca yang pendek saja. Yang mana nu pendek teh? Al-Fajr, Al-Lail, Al-Ghasyiyah, eta nu parono. Ari urang mah panjang keneh eta teh. Da biasana nu ponok teh kulhu. Itu Al-Fajr, Al-Lail, Al-Ghasyiyah mah asupan ponok teman tuh. Iya. Kita lanjutkan. Ketika imam membaca Quran istima. Ya. Bukan isma tapi istama ayas tamiu istimaan istami pastamiu mendengar dengan perhatian. Nah di sini kadang-kadang sedang sholat itu pikiran nama kemana we, doa dibaca tapi pikiran tengilu, hati tengilu itu sering terjadi seperti itu. Maka diperintahkan istima. Kadang-kadang imam baca pikiran orang maka mana we ngadengikeun tapi tidak dengan perhatian.
Fastami'u. Bagaimana kalau terjadi kita sholat, kita jadi makmum, bacaan imam kadenge ngan pikiran maka mana we gitu. Kan seringnya begitu. Secara hukum sah sholatnya, tapi nilainya berbeda. Ya. Kemudian juga ada yang memaksakan baca Fatihah ketika imam baca Quran. Udah, ini dalilnya jelas, fastami'u. Dengarkan, perhatikan, bukan membaca. Ya. Inilah satu diarahkan agar pendengaran nikmat dengar itu meningkat menjadi rahmat. Makanya di akhir ayat ini diungkapkan dengan ungkapan la'allakum turhamun. Kedua, hendaklah menggunakan pendengaran untuk lebih memperhatikan suara-suara panggilan untuk beribadah kepada Allah. Dalam Quran surat Fussilat 33, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang paling baik omongannya, perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah untuk mengerjakan amal saleh? Itu satu. Nah, kita gunakan pendengaran untuk mendengarkan, memperhatikan panggilan seruan untuk ibadah kepada Allah. Selain itu pasti terdengar yang lainnya, tetapi hendaklah lebih mementingkan kita memperhatikan suara panggilan, yang suara panggilan itu memanggil untuk sujud kepada Allah. Selain itu pendengaran pasti ya digunakan, dan mau tidak mau suara-suara itu akan terdengar. Tetapi yang utama inilah 5 kali sehari kita mendengar panggilan untuk beribadah kepada Allah. Muadzin adzan. Nah, ketika kita mendengar panggilan adzan, maka hendaklah kita mengikuti ucapan muadzin, kecuali ucapan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita ucapkan la haula. Nah, itu dalil dari Nabi. Nah, begitu. Bagaimana kalau kita mendengar suara adzan jam 9 pagi di kuburan? Apakah ini harus diikuti seperti perintah Nabi mun urang ngadenge aya nu adzan di kuburan? Nah, satu tuh. Dua, bagaimana kalau kita mendengar ada yang adzan ketika bayi lahir? Kan adzan di telinga sebelah kanan, qomat di telinga sebelah kiri. Dua ada. Aya deui saya pernah mendengar adzan di pasar teh. Saya mau beli sesuatu, hujan gede, angin ribut, lain ngeladangan, darwe adzan. Kalau adzan tilu tah jawab entong. Nah, gitu. Untuk memisahkan ini perlu ada definisi, ta'rif. Apa adzan itu? Adzan ialah pemberitahuan, al-i'lam bidukhuli waqti sholatil maktubah, masuknya
waktu sholat wajib yang diwajibkan itu bi alfadin mahsusotin dengan lapan-lapan yang dikhususkan yang sudah kita ketahui lapan-lapan adan itu ada namanya al-ilam pemberitahuan biduhuli waktu sholatil maktubah adan di kuburan itu kan bukan iklam untuk masuknya waktu sholat wajib. Kalau begitu bukan adan itu. Hitungan dengenah hari disebut lain adan mana tuh. Nah gitu. Jawab tong tongkoro dijawab sidik lain nah gitu ya lah Pak. RTC ya. Iya. Kemudian bagaimana kalau bayi lahir lalu adan? Tadi definisinya adalah pemberitahuan masuknya waktu sholat wajib itu ada. Jadi kalau ini bukan, gitu aja. Hakikatnya bukan. Walaupun kedengarannya suaranya seperti suara adzan. Wata. Dulu ya angin ribut, hujan gede adan, omong di tempat itu. Dulu dijawab orang saluana. Iya, itu. Jadi ketika mendengar adan yang mana? Nah itu. Ya kan katanya soal itu ketika bayi lahir di adanan teh bagus. Bagus cek saha. Menyama bagus kena jadi pigawe itu. Hadisnya dhaif ya. Ada tapi hadisnya dhaif. Dhaif di hadis cenah jadi pang disebut dhaif lain ti nabi teh kitu atuh Pak. Lainnya mah ti nabi mah nya aya nu dhaif atuh. Pang disebut dhaif teh bukan dari nabi cuma rawi ngaku-ngaku itu. Yang lain nanti. Nah gitu ya. Ini pendengaran. Kemudian juga dalam Quran surat Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah. Nah, ini dalam rangka menempatkan nikmat pendengaran. Jadi sudah diasuh dulu. Ketika duhur mendengar adzan, ketika asar. Sebenarnya lebih banyak di luar itu yang kita dengar. Yang dimana untuk ini aja. Ngasuh subuh adanya adzan. Jadi suara yang kita dengar yang pertama ketika bangun adalah suara adzan. Kemudian beraktivitas sibuk tengah hari terdengar lagi suara adzan. Itu mengingatkan. Beraktivitas lagi kadang lupa terdengar lagi adzan terus diasuh supaya pendengaran ini lebih banyak digunakan untuk bermanfaat. Ya, satu. Kemudian di dalam sholat yang kita dengar itu bacaan Al-Fatihah dan surat lain. Nah, sedangkan Quran, suara Quran isinya kebenaran mutlak. Jadi tiap hari kita mendengar suara yang bermuatan kebenaran mutlak. Nah karena itu saya kira hari anu sok ngadengikeun bacaan Quran mah piraku rek tersimpangkan oleh suara-suara yang batil. Banyak kan sekarang? Ya. Maknya anu sok salat ngadengi bacaan Quran tersimpangkan ku sora-sora yang bermuatan kebatilan. Nah kumaha cenah kafir aku dengar tilah gitu. Kan sehari-hari banyak gitu. Ya.
Nah, kemudian ada pertanyaan kepada saya, boleh tidak kalau kita mendengarkan lagu? Ya boleh, silakan. Tinggal syairnya seperti apa itu. Kan harus ada refreshing. Kudu aya tuh pada capek hirup teh geuningan. Sekali-kali refreshing, ada ngikeun lagu. Silahkan syairnya begitu. Yang tidak menuntun kepada kemusyrikan. Contoh, saya tidak sanggup hidup tanpa kamu. Saha kamu teh? Pak. Rata-rata di lagu sekayanya, saya tidak sanggup hidup tanpa kamu. Saha kamu teh? Kabogohnya. Hari Allah di kamanakeun. Bukan tidak boleh, tapi tong anu nuntun karena tahayul gitu, musyrik gitu ya. Ya, makanya ada lagu-lagu yang bernapaskan Islam tapi yang bagus lah ya. Saya tidak melarang Bapak Ibu ngadengikeun lagu Ucing Garong. Tapi kira-kira ngeunah itu kadengena itu aja. Di mah Bapak Ibu sok ngaji dipindah di dieu. Tuluy ngadenge lagu Ucing Garong. Pertanyaan saya, ngeunah itu kadengena itu aja. Saya tidak melarang mama nyarek. Nah, begitulah ya. Itu kaitan dengan pendengaran. Dan nanti pada hari kiamat Allah akan meminta tanggung jawab. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Kaitan dengan kondisi sekarang ini, saya hanya akan menyampaikan tidak setiap suara yang kita dengar itu harus kita jadikan pegangan. Walaupun terdengarnya bagus. Nah ini saja ya. Catatan sekarang ini kan suara-suara ajakan begitu banyak di mana-mana. Lagi musim sekarang. Musim ngajak itu. Nah makanya sudah diarahkan ada seruan untuk ibadah kepada Allah. Itu adzan, dan dengan adzan itu hendaklah biasa kita mendengar muatan yang baik. Ya. Kemudian yang kedua, penglihatan. Ini anugerah dari Allah. Ada yang diberi pendengaran dan penglihatannya. Tetap saja nanti hati ini yang utama untuk mengolah yang didengar, yang dilihat itu. Ada nasihat ini dari orang tua. Ngalain ka hatujang itu engke aya nu kadenge jeung nu katingali. Itu ringkes saja. Aya nu bingung usaha kana naon, aya nu bingung ka mana. Kenapa? Sok ngalengkah heula. Ke geus ngalengkah mah aya nu kadenge, aya nu katingali. Beda jeung cicing, ya gitu. Nanti bisa diolah. Datang ka Nabi ngagadekeun kampah perlu dahareun kain. Jadi ngagadekeun kain perlu dahareun. Sirik butuh. Ku Nabi teu dibere dahareun, dibere kampah. Da jigana mun lain Nabi mah merena dikadekeun geuna mah. Butuh dahareun ngagadekeun kain kala dibere kampah ku Nabi. Bari kukulu terus paneta jelema teh buntang banting balik di jalan teh. Aya nu garing, dahan korma, pangbunga segala macam. Muncul pikiran geuningan. Ieu mun keur suluh halus, gunukeun we, jual we. Napi ka jadi usaha. Kain katebus, usaha jalan tuh itu kan. Jadi itulah. Malah saya sering juga ngobrol dengan anak-anak
ceuk saha hese usaha ceuk saha aya di anu ngeluh hese gawe ceuk saha hese gawe pigaweun mah loba nu hese mah nu muruhanana gitu pigaweun mah loba tan hese mah nu muruhanana tuh aya kertas aya awi nu di itu di pariceunan coba di rautan kertasna tilep-tilep tajoskeun kitukeun kana angin moir ban budak mah jauh ceurik lah yang meuli itu aya jeung diusahakeun mah sadaek nempo daekna deui gitu. Tetapi yang saya maksudkan di sini adalah ada yang diberi anugerah pendengaran tapi tidak diberi anugerah penglihatan. Ya tadi ada yang diberi anugerah pendengaran, penglihatan. Ada yang pendengaran tapi penglihatan tidak. Melalui pendengaran itu dia menjadi hamba Allah yang soleh. Contohnya Ibnu Umi Maktum yang terkenal tunanetra itu. Tetapi melalui pendengaran ia menjadi manusia yang soleh. Malah dipercaya menjadi muadzin Rasulullah. Tingkat kejujuran luar biasa di zaman Rasul itu. Buktina nu lolong adan nu bentak wae percayaeun di zaman Rasul. Kan Ibnu Maktum itu adzan subuh, Bilal adzan awal. Tadi zaman Rasul tingkat kepercayaan luar biasa, nu lolong adzan, nu bentak percayaeun. Tak kadienakeun lobah deui Pak, nu bentak adzan, nu lolong wae teu percayaeun. Kantos teu kajeun bae. Jadi di zaman Nabi mah nu lolong ada nu bentak percayaeun. Da kadienakeun loba nu bentak ada nu lolong wae teu percayaeun. Nah gitu Pak. Sudah ada jam 8 di kuburan. Nah gitu. Penglihatan. Kemudian juga diarahkan ketika sholat pandangan itu lurus ke tempat sujud. Menurang ke sholat, bukan melihat ke atas, bukan ke depan, tapi arahkan pandangan itu ke tempat sujud. Itu melatih kan? Fokus, karena seringkali pandangan penglihatan kita tidak fokus. Ya. Nah, di dalam sholat dilatih juga. Yang ketiga, yang terdengar oleh kucing, oleh kambing sama yang didengarnya. Kucing kadengena kitu, domba kadengena kitu, kumuning kitu, eta ibu-ibu nyorakeun kur-kur kadengi kucing. Kadengi ku hayam, kadengi ku gajah, kadengi sarua. Tapi nahan nu nyamperkeun hayam, ai domba teu satu tah. Nah domba ngartieun eta mah sora lain keur kuring. Nu nyamperkeun teh hayam. Nah hayam ngartieun yen sora kitu mah keur kuring. Nah itu Pak. Sarua ngadengina mah gitu. Tapi naha teu nyamperkeun goriza sora nu kitu mah lain keur kuring, lain ngarti ngan goriza itu Pak. Ngan ngadenge sora kur biasana nu aya teh biasa nu hayam bagianana. Taraya kur-kur sok eta daging taraya Pak. Nah, gitu. Tuluy we ngurus hayam si ibu teh maraban. Pas lohor kadengi sora adan. Hayam nanyakeun, ari eta sora naon? Ceuk si ibu teh sora adan. Ari sora adan keur saha?
Itu nanyakeun ari soradan keur saha? Bukan manusia cenah, tapi jauh-jauh we ngurus hayam teh salat. Nah gitu. Kata hayam gogodeg nah kieu cenah ya. Nah di situ ya. Pendengarannya sama, ada penglihatan tapi afidah di situ ya. Manusia diberi kemampuan mengolah, kemudian memisahkan dan menyimpulkan. Kesimpulannya adalah la ilaha illallah. Pendengaran, penglihatan dan hati tadi tidak berguna ketika melawan Allah, ketika menentang ayat-ayat Allah. Justru diberi pendengaran itu untuk tunduk, malah melawan gitu. Karena itu di Quran surat Al-A'raf diterangkan, walaqad darokna li jahannama katsirum minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah, di sini jelas bahwa tujuan Allah memberi pendengaran, penglihatan agar bertauhid itu intinya. Mau mendengar ayat Allah, mau melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang akhirnya diungkapkan la ilaha itu. Nah, begitu. Kemudian juga perlu saya sampaikan di sini bahwa ada suara-suara yang seperti benar. Tuh satu. Ini juga harus, makanya di situ ada qalbun, ada akal itu. Karena yang berat itu yang seperti benar. Ini yang sekarang makin banyak. Dengan alasan-alasannya hebat orang-orang pintar ini, sehingga umat melihat benar juga ya. Nah, itu yang bahayanya di situ. Yang seperti benar. Contohnya kiwela ima menaya hayam pak tewak we kunci tarwe goreng nama Indonesia nade itu kumacan menanya nanyakeun bogana hayam saha eta gampang pak jawabna mah nu Allah kumaha rek hayam rek domba rek munding rek langit rek bumi rek manusia do Allah kabeh oge ceuk Allah pek wae keur marani tuh make Quran pak. Huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan segala apa yang di bumi lakum untuk kamu. Tuh pan make dalil baca. Dasa liwatna juga nya Pak. Nah di situ Pak. Inilah hujah-hujah seperti benar berkeliaran sekarang. Di antaranya nikah dengan sekat agama sudah tidak berlaku. Kenapa? Karena sekarang sudah zaman kebebasan. Jadi nikah pakai sekat agama itu kuno, tradisi Arab yang tidak ada gunanya itu Pak. Padahal itu syariat dari Allah. Quran surat Al-Baqarah. Jadi syariat saja sudah dibongkar, tapi alasannya seperti benar.
Apalagi diterima dengan hawa nafsunya genah atau bebas nikah. Tidak ada sekat agama rekasa kamangawai. Akhirnya nanti laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan di Indonesia sudah terjadi nikah ternyata dua-duanya perempuan. Nah, tampilnya seperti lelaki itu habis kejadian satu. Alasannya bagus. Dua, kenapa waris laki-laki dan perempuan dibedakan? Kan sekarang perempuan juga sudah maju. Sekarang sudah zaman Eman Sulaiman. Ribuan. Sampai ada yang datang ke rumah saya menggugat hukum ini. Bari nuntun incuna awewe. Sa-Quran, sa-agama, sa-nabi, nah waris dipisahkan. Dibedakan lalaki jeung awewe. Benar Bapak cing sa-Quran ya teh nya besok urang buka Quran tah. Cek Quran lalaki 2 bagian, perempuan 1. Ini dibongkar lagi. 2. 3. Kerudung jilbab mereka beralasan budaya Arab. Jadi bukan syariat lagi, karena itu bebas saja mau dikerudung atau tidak, karena kerudung bukan syariat. Nah, sudah 3 itu dibongkar syariat. Nanti akan tambah lagi. Tapi ngomongnya kedengarannya enak, seperti benar itulah. Makanya dalam Quran surat Al-Baqarah, cuma saya tidak kutip ini 204 kalau tidak salah. Di antara manusia ada yang ngomongnya bagus, menarik dalam urusan dunia, bagus, menarik sampai sumpah segala atas nama Allah. Hati-hatilah, dia adalah penentang keras terhadap Allah. Nah, begitu. Di antaranya adalah Yahudi dan Nasoro, ngomongnya pintar dan bagus, tapi di balik itu menentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Itu kaitan dengan pendengaran. Kemudian hati ini atau juga akal, kalau beri kita manfaatkan sebaik-baiknya, diproses, ditimbang-timbang. Nah, akhirnya sebagai patokan yang hakikinya Quran Sunnah. Jadi ditimbang-timbang, halus cek akal cek pikiran, kumaha cek Quran Sunnah gitu. Najan cek akal halus gitu ya. Tapi nanti akhirnya adalah Quran. Ada ibu-ibu doktor S3 Hindu, dia ahli hewan, ikut ngeriung jeung saya. Boleh kenapa saya dengarkan? Boleh, silakan. Memakai kerudung lah Hindu. Terus di kantor, ternyata ada kepenasaran mungkin. Selesai pengajian, dia bertanya, boleh saya bertanya? Saya bilang silakan. Apa pertanyaannya? Mengapa daging babi diharamkan itu, Pak? Ada menena mah Hindu atau Pak itu. Saya jawab, innama haroma alaikumul maitata wadama walahmal inzir wa ma uhilla bihi ghairillah. Cicing we Pak. Ada, saya juga tahu, dia tidak tahu. Aja nahuleung euy, kok Bapak jawabnya begitu? Saya nggak bisa apa-apa. Saya jawab, Quran sumber hukum kami. Bukan akal, bukan perasaan, bukan tradisi. Ini, walaupun akal menganggap baik, jika Quran menyatakan haram. Nah, gitu. Lalu dia bilang, saya kira Bapak mau menjawab haramnya daging babi karena ada cacing pita. Saya ahlinya, itu bisa diatasi.
Jadi kalau bisa diatasi berarti halal gitu. Tapi Bapak jawabnya begini, saya nggak bisa apa-apa. Iya kan, ini sumber hukum kita. Ya, diberi akal bukan berarti dengan akal itu menentukan aturan-aturan agama, bukan. Proses nanti akhirnya berkesimpulan ya Quran yang benar. Nah begitulah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan kita tetap memelihara pendengaran dan penglihatan kita agar nikmat ini menjadi rahmat, jangan menjadi laknat. Ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.